Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri, nama Yuni Siti Mahia dengan NIM 2330811098. Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas EAS atau evaluasi akhir semester pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska yang berjudul Tantangan Menjaga Nilai-Nilai Pancasila pada Saat Ini. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila juga merupakan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hukum. Menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat. Di sini saya mengambil tantangan Pancasila di era globalisasi pada saat ini dan cara menghadapinya. Era globalisasi tak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi ini juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila di era globalisasi ini tentu perlu diantisipasi oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap orang perlu memahami cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya individualisme, kosmopolitanisme, hingga radikalisme. Berikut ini tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, menguatnya individualisme. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak individu atau perseorangan, mengesampingkan hak-hak masyarakat umum. Pada era globalisasi ini, paham-paham terkait individualisme semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kemudahan pemenuhan kebutuhan yang tak lagi harus dilakukan secara fisik, seperti contohnya bekerja, berbelanja, bahkan bersekolah sudah marak dilakukan secara virtual tanpa interaksi manusia secara fisik. Kondisi semacam ini semakin memperkuat paham individualisme. Paham individualisme sendiri bisa dapat melenturkan nilai-nilai Pancasila, menganut keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini tertuang dalam sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga tentang kebangsaan. Jika dibiarkan terus berlanjut, nilai-nilai sosial dalam Pancasila itu akan luntur seiring dengan meningkatnya individualisme akibat globalisasi. Kedua, maraknya kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia merupakan anggota dari komunitas global. Paham ini merupakan dampak positif untuk menekankan diskriminasi dan isu rasial. Sayangnya, paham kosmopolitanisme yang kuat juga bisa melemahkan identitas dan solidaritas kebersamaan atau kebangsaan. Padahal sikap solidaritas dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Bahkan pada kasus ekstrim, kosmopolitanisme itu menyebabkan masyarakat ingin identitas mereka sebagai warga negara atau bangsa dihilangkan. Hal ini tentu beresiko menimbulkan masalah keamanan dan masalah sosial lainnya. Yang ketiga, maraknya intoleransi. Intoleransi adalah sikap yang tidak memiliki tenggang rasa atau toleransi. Intoleransi dapat muncul sebagai diskriminasi, seksisme, dan rasisme. Intoleransi dapat dipicu oleh ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan atau perbedaan.
Pada era globalisasi ini, berbagai informasi tentang budaya, ideologi, nilai-nilai, dan agama dapat terekspos di seluruh dunia. Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima perbedaan tersebut. Akibatnya, orang yang intoleran cenderung melakukan diskriminatif terhadap perbedaan baik secara sadar maupun tidak. Perilaku diskriminatif sendiri bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila tentunya bisa dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan di dunia pendidikan Indonesia. Sayangnya, di era globalisasi ini, banyak objek yang ilmu pengetahuan lain yang dinilai lebih penting untuk dipelajari daripada Pancasila ini sendiri. Akibatnya, banyak institusi pendidikan yang cenderung mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan, padahal kan nilai-nilai Pancasila penting untuk dipelajari sebagai pedoman hidup atau menjadikan bangsa Indonesia yang lebih baik. Jika hal ini terus terjadi, nilai-nilai Pancasila akan semakin terkikis di kalangan para pelajar atau dilupakan di kalangan para pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi. Maraknya radikalisme dan ekstremis. Masifnya pertukaran informasi selama era globalisasi ikut menjembatani penyebaran ideologi radikal dan ekstremis. Seperti yang diketahui, radikalisme dan ekstremisme adalah dua hal yang bertentangan dengan Pancasila. Keduanya membuat individu atau kelompok yang menjadikan condong terhadap paham tertentu sehingga memaksakan untuk orang lain setuju dengan mereka. Ini tentu bertentangan dengan sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga tentang keadilan sosial. Yang keenam, meningkatnya dominasi sistem hukum modern. Tantangan Pancasila di era globalisasi ini adalah meluasnya pandangan tentang hukum modern. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai melirik sistem hukum modern sebagai salah satu landasan pembuatan keputusan. Sistem hukum modern yang dimaksud termasuk sistem hukum modern dari bangsa barat yang erat kaitannya dengan kebebasan individu. Di satu sisi, hal ini bisa membuka banyak potensi di berbagai bidang termasuk ekonomi dan teknologi. Namun, pada banyak kasus sistem hukum modern ini cenderung mendukung fundamental pasar dan individualisme itu sendiri. Jika terus-menerus dirujuk sebagai landasan, maka sistem hukum modern ini bisa-bisa menggeser sistem hukum kerakyatan yang ada di Indonesia ini. Jika terus-menerus dibiarkan, maka kesenjangan ekonomi dan sosial dapat semakin tinggi. Yang ketujuh, adanya konflik sosial. Konflik sosial di era globalisasi ini juga menjadi tantangan berat bagi Pancasila. Konflik tersebut bisa terjadi karena banyak hal seperti protes masyarakat terkait kebijakan, ketidakadilan dari pemerintah terhadap rakyatnya, dan lain sebagainya. Konflik tersebut semakin banyak terjadi, apalagi berkaitan dengan hajat hidup masyarakat kecil. Pancasila ditantang menyelesaikan masalah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan persatuan dan keadilan. Terlebih dalam sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi ini. Cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi ini adalah mempertahankan dan memperkuatkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Paristianti Nurwardani, dalam pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, upaya mempertahankan Pancasila di era globalisasi ini salah satu tertuang dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa,
Perlu diketahui bahwa upaya menghadapi tantangan Pancasila ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, artinya baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sosial lainnya harus berkolaborasi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era globalisasi ini untuk Pancasila ke depannya. Berikutnya, ada beberapa cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa dilakukan bersama. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang seperti di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau perguruan tinggi. Jadi mereka itu harus tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila ini sangat dibutuhkan di era globalisasi ini untuk lebih baik ke depannya agar anak-anak muda sekarang bisa tahu tentang nilai-nilai Pancasila ini sangat penting untuk kita ke depannya. Yang kedua, menetapkan regulasi yang mendukung nilai Pancasila, misalnya kebijakan menghapus monopoli pasar. Yang ketiga, yaitu mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan menunjukkan kekayaan dalam negeri, baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam. Yang keempat, mengidentifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Seperti salah satunya yaitu menyebarluaskan politik ataupun informasi-informasi yang belum dipercayai atau hoax. Jangan dulu disebarkan sebelum berita itu fakta adanya. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi. Yaitu partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan ini, yaitu seperti kemarin pencoblosan tentang untuk presiden maupun DPRI, DPRD untuk menjadikan demokrasi ini tinggi gitu atau jujur dalam untuk bangsa Indonesia yang tertera dalam Pancasila ini. Yang keenam, berinvestasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lingkungan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Yang ketujuh, mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan atau memastikan ada kegiatan itu tidak merusak lingkungan tersebut karena dalam pasal ini tercantum dalam Pancasila harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan jangan merusak lingkungan yang dapat keberlanjutan lingkungan tersebut terhambat. Yang kedelapan, menyusun regulasi yang adil dan tidak menyengsarakan rakyat sesuai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 9. Membekali anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menjadikan bekal di era globalisasi ini. Dari kesimpulan di atas yaitu tantangan nyata yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah era globalisasi. Dalam merespon globalisasi, kita harus tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Contohnya, ancaman-ancaman yang sekarang ini banyak sekali kita dengar yaitu mengenai isu SARA, fenomena intoleransi, kabar-kabar hoaks, dan banyak sekali tindakan provokasi yang menghiasi berita di televisi kita. Hari ini adalah dampak negatif dari era globalisasi saat ini. Namun jangan dulu percaya apabila berita-berita itu hoax, tapi kita melihat dulu apakah itu fakta atau emang hoax. Jangan dulu dipercaya sebelum berita itu benar adanya. Di era globalisasi ini, peran Pancasila juga sangatlah penting karena dapat digunakan sebagai
pembatas atau penyaring budaya-budaya yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Banyak sekali budaya yang tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia. Jadi kita harus tetap menyeleksi dan mengambil yang bermanfaat saja seperti perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.